Jadi tidak mesti itu hebat orang tua dalam arti berduit, lantas anaknya berhasil. Belum tentu. Terlalu banyak orang berduit, berhasil memimpin partai, tapi gagal memimpin anak-anak. Berhasil memimpin bisnis, tapi kacau memimpin rumah tangga. Iya, banyak seperti itu. Pitu anakna, pitu anak, epak parampok, telu pakoci. Alamanen nih. Mau selamatkan akhlaknya? Pesantren. Pernah Nabi Isa alaihissalam lewat di pekuburan, dia dengarkan suara tangisan. Maka dia cepat-cepat lari. Besok lewat lagi, sudah tidak ada suara tangisan. Dia tersungkur, ya Rob, kemarin kok ada suara tangisan, sekarang udah enggak kedengaran lagi. Oh, kemarin menangis karena disiksa dalam kubur, dipalu-palui. Sabaegana dosa purana pigau. Sekarang dihentikan penyiksaan karena ada anaknya yang masih kecil. Dia melangkahkan kakinya keluar untuk berangkat membaca kitab suci. Gara-gara anaknya berangkat belajar membaca kitab suci, dihentikan penyiksaan orang tuanya. Mangali masiri mungkar nakir sese totoana rilale kuburu sabak engkan dari tu anak nak joka mak guru mak baca kitab suci. Bituan nak loke mak pesantren anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya'allahu ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masya'allahu la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Ketua pengurus masjid beserta seluruh jajarannya, kita sama hormati, kita sama muliakan. Pemerintah yang hadir, baik sipil maupun non sipil, tokoh masyarakat dan pemuka agama, bapak-bapak, ibu-ibu, tanpa kecuali semuanya saya hormati, saya muliakan. Sebelumnya saya minta maaf agak terlambat ibu menunggu, disebabkan satu, mertua saya sakarat tadi, saya bacakan dulu Yasin. Sudah saya bacakan Yasin, ternyata agak membaik. Karena memang Yasin itu bukan mempercepat kematian. Jadi kalau ada orang bilang bacakan Yasin mempercepat kematian, salah besar itu. Sampai ada orang biasa kalau kelihatan keras penyakitnya, orang mau bacakan Yasin, engkau mengamparang, wih, mau bacakan Yasin, muluran di mati nenekmu. Laku rapahat to ye. Itu Yasin bukan mempercepat kematian, tapi supaya kejadian salah satu di antara tiga. Makanya sebelum baca Yasin, konsentrasi dulu. Baca selawat,
Lalu minta kepada Allah, ya Allah dengan berkah Yasin yang aku baca, kalau penyakitnya ini penyakit terakhir, menyebabkan meninggalkan dunia ini, aku mohon kepadamu ya Allah, berikan kemudahan. Werengi alumum masarannya wana natubunna, berikan kemudahan. Satu, ya Allah dengan berkah Yasin, sembuhkan penyakitnya. Dua niro. Jadi kalau tidak meninggal, sembuh. Yang ketiga, ya Allah dengan berkah Yasin, kalau penyakitnya ini dapat menggugurkan dosa kesalahannya, berikan kekuatan iman dan kesabaran menerima ujian cobaanmu. Maka akan kejadian salah satu di antara tiga hal. Kalau dia meninggal, Allah mudahkan. Kalau tidak meninggal, akan sembuh. Kalau juga tidak sembuh, biarin dia sakit karena menggugurkan dosa kesalahannya. Maka Imam Ghazali Hujjatul Islam berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, seandainya sakit itu boleh diminta, mintalah kepada Allah biar sakit. Karena di saat sakit berguguran dosa-dosa. Cuma tidak boleh orang minta sakit. Tidak boleh. Tapi kalau sakit, ya sabar. Itu berguguran dosa-dosa. Kemudian tetap berobat. Jangan berkata kalau begitu saya tidak usah berobat. Biar sakit terus. Oh salah juga itu. Tetap dia berobat, mencari kesembuhan. Tapi seandainya tidak sembuh, sabar. Lalu biar bagaimana penyakitnya orang, sakitnya, perinya, nyerinya, nyut-nyut. Tidak boleh minta kematian. Haram hukumnya. Terus gimana dong? Soalnya sih sakit. Silakan doa tapi bukan kematian. Doanya Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku sekiranya hidup itu kebaikan bagiku. Ya Allah, wafatkan aku sekiranya wafat itu kebaikan bagiku. Bituana ini bawa puang. Kumagalo makasi makanja itu oi na mati patuo ka. Kalau bagus mati itu daripada hidup, wafatkan. Jangan berkata, pamati sisen na puang. Oh, tidak boleh. Ada orang gara-gara anaknya saja dia menganggap nakal. Oh, betak maneng ya, madicengeng kumati sisen na. Oh, tidak boleh. Nah, sekapa gampang mati. Kalau orang meninggal lantas ketemu Rasul di alam kubur, ya alhamdulillah. Tapi kalau meninggal lalu tidak datang Rasul, siapa yang mau bantu di dalam kubur? Kenapa kita bermaulid sekarang? Maulid sebenarnya itu maulid adalah tempat lahir. Atau hari kelahiran namanya maulid. Kalau yang lahir namanya maulud. Kalau bapaknya namanya Walid. Kalau mamanya namanya Walidah. Tapi anggaplah, karena sudah sering kita ungkapkan bahwa acara peringatan maulid. Yang dimaksud itu akan menceritakan sejarahnya Rasulullah. Anggaplah seperti itulah. Rasulullah SAW adalah sosok manusia, dilahirkan oleh manusia. Tapi derajatnya beda dengan kita. Kalau ada orang berkata Rasulullah manusia biasa sama dengan kita, itu mengecilkan derajatnya Rasul. Agata pada nabita. Nabita uli nadena purana lebai lale. Kulitnya Rasul tidak pernah seekor lalat bertengker di kulitnya Rasul. Pada kiro. Nah ini mau sembuh ingetan atama kita kacoha. Capa pagah. Yang kedua, Rasulullah SAW kalau tidur dan keringatan, terbangun istrinya, lalu mengambil secercah kapas, lalu dia kasih meresap ke keringat Rasul, lalu dia celupin di air, kemudian dia minumkan anak-anak. Di suatu saat Rasul terbangun, ya nanya istrinya, "Oi, kamu sih lagi ngapain?" Rasul, saya sarangkan keringatnya bercucuran begitu saja. Maka aku ngambil kapas, aku kasih meresap ke keringat Rasul. Lalu aku celupin di air, aku minumkan anak-anak. Biar anak-anak pada dapat berkah. Magi, pada rola kaita bu.
Kalau sama suaminya ibu, praktekkan di kumatin Roy. Kalau lagi keringatan, ibu juga bangun. Ngambil secercah kapas, kasih meresap. Utamanya koro. Yawana lepak na kasih meresap. Lalu celupin di air, minumkan anak-anak. Insya Allah, mencret anak-anak. Nah mau divaksin teluk botol mencret. Oh. Jadi tidak sama. Terlalu berani menyamakan dirinya dengan Rasul. Yang sama apanya? Rasul ada sahabat pernah minum darahnya di Jabal Uhud. Ketika Rasul kena anak busur. Anak busur itu mau ditarik, susah keluarnya. Sampai Abdullah bin Sinan mencoba menggigit anak busur itu, dia tarik. Ternyata giginya yang copot. Dikasih tahu, ya Abdullah, gigimu copot. Dia bilang, biarin seluruh gigiku copot. Asalkan anak busur yang ada di kepalanya Rasul keluar. Dia coba gigit lagi dengan gigi gerahannya. Dia tarik keluar. Keluarlah anak busur itu, muncrat darah keluar. Abdullah bin Sinan mengisap darahnya Rasulullah. Dan tidak pernah ia muntahkan ke tanah. Dia telan. Kata Rasul, ya Abdullah, kalau darahku dan darahmu telah bercampur, haram apinya neraka menyentuh tubuhmu. Magai padaki roh, padaki. Ada juga sahabat pernah minum air kencingnya Rasul. Karena dia tidak ngerti. Kata Rasul, mana air yang ada di sini? Kega wain kai kowe. Nah sewai samsam Rasul. Le bagi ku inu. Pura ku inu. Maka Nabi tatania wa samsat tu mea teme. Saya labe nih. Itu pertanda tidak bau. Karena seandainya bau tidak mungkin mengira air Zam-Zam. Pengaruhnya apa? Orang itu sebelumnya biasa kena sakit perut. Tapi sesudah minum itu tidak pernah kena sakit perut sampai meninggal. Barakar. Jadi dia topada. Surbannya Nabi ta, surbannya. Berkata istrinya, Sayyidah Khadijah. Ona Fatimah. Ye ummi. Pawangnya abamu na apa masiri kaya. Kau kasih tahu abamu karena aku malu. Itu surban yang sering dipakai. Kalau aku meninggal, minta tolong. Salah satu pembungkus tubuhku ini adalah surbannya Rasulullah. Jadi dia pingin dibungkus dengan surbannya Rasul. Kalau orang bilang kan tipis surban kan boleh kain kapan lagi. Inilah yang menjadi dasar. Biasa orang kalau berangkat ukuf di Padang Arafah. Kain ihram yang pernah dia pakai ukuf. Dia simpan dengan baik. Kalau dia meninggal dia pingin dibungkus dengan kain ihram yang pernah dipakai ketika ukuf. Magi barakah ya. Itu bukan bid'ah. Ada orang sedikit-sedikit bid'ah, musyrik, neraka. Pelan-pelan sako. Sanggit neraka mahmu. Dia bilang, yang tidak ada sama Rasul lalu kita adakan itu kan bid'ah. Kalau begitu jangan ngaji pakai Quran ini. Ini Quran bid'ah. Kenapa di masa Rasul tidak ada Quran kayak begini? Quran itu ditulis di atas pelepah kurma. Di atas daun, di atas batu. Nanti belakangan baru dikumpulkan jadi satu. Di masanya Utsman ibnu Affan. Usulnya Umar ibnu Khattab. Sampai dibukukan menjadi seperti ini. Makanya ini namanya Mushaf Utsmani. Tuh. Tapi belum ada syakal, belum ada titik, belum ada baris, belum ada mat, belum ada tanda baca. Itu nanti jauh ke depan baru dikasih syakal, baris, titik, tanda baca oleh Abu Aswad Ad-Duali. Berarti bid'ah kan? Kenapa bid'ah? Dia dadakan dan tidak ada di masa Rasul. Gimana caranya mau baca Quran? Sedangkan ada lagi titiknya masih salah baca, apalagi kalau tidak ada titik. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia saja kalau tidak ada titiknya, itu terkadang orang salah penafsiran. Contohnya, contoh. Di Sopeng ada kampung namanya Batu-Batu. Namanya kampung itu apa tadi? Batu-Batu.
warung makan, dia tulis reklame di depan. Warung nasi campur batu-batu. Dia tulis warung nasi campur batu-batu. Maka semua orang yang lewat yang tidak mengerti tentang tanda baca, orang mengerti biar tidak ada tanda bacanya, dia paham. Tapi dia bilang, warung nasi campur batu-batu, enggak usah mampir, nasi campur batu-batu. Inilah yang dibuat Abu Aswad Ad-Duali, dikasih tanda baca biar orang ngerti, di sini titik. Contoh lagi, di Mamuju sana, ada kampung namanya Pasangkayu. Apa namanya, Bu? Pasangkayu. Salah seorang dokter gigi, dia pasang reklame di depan tempat prakteknya. Dia tulis di situ, dokter cabut gigi Pasangkayu. Dokter cabut gigi Pasangkayu. Tidak ada pasiennya. Karena bahaya cabut gigi Pasangkayu. Padahal itu Pasangkayu nama kampung. Sama tadi, batu-batu itu nama kampung. Seperti itulah dalam Al-Quran. Maka muncul Abu Aswad Ad-Duali, kasih titik, kasih tanda baca, kasih mad. Biar orang paham. Itu bid'ah. Kenapa bid'ah? Di masa Rasul tidak ada, baru dibuat-buat, berarti bid'ah. Olehnya itu pahami. Tidak semua bid'ah itu adalah dolalah, sesat. Hadisnya hanya satu, kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu adalah sesat, wa kullu dolalatin finnar, dan semua sesat itu neraka. Nyantri dulu di pesantren. Ini perlu ditambah bacanya orang-orang yang begini. Oh itu Ustaz pernah nyantri itu pesantren. Pesantren apa? Pesantren kilat. 3 malam di masjid. Oh pantas. Pahami, itu Rasul salah satu akhlaknya, karakternya tawadu, merasa rendah hati dan tidak suka sedikit-sedikit neraka. Bijak Rasul. Ada orang mengelapor, Rasul saya ini preman. Terus saya sih sebenarnya pingin juga Islam dan sholat. Oh bagus, silakan. Tapi jujur Rasul, saya sampai sekarang masih manjat rumah mencuri. Kata Rasul, cuma saya minta sama engkau setiap masuk waktu sholat, kau azan dulu. Begitu masuk waktu sholat, azan. Bisa enggak kira-kira? Oh bisa Rasul, kita deal. Yang penting saya mencuri. Sebentar malam, taruhlah jam 12 mulai manjat rumahnya orang. Susahnya setengah mati baru bisa lulus masuk. Begitu loncat masuk di rumahnya orang, rupanya masuk waktu sholat subuh. Dan dia pernah janji sama Rasul, begitu masuk waktu sholat mesti azan. Masuk di depan rumahnya orang, sudah berhasil masuk di kamar, masuk waktu sholat. Dan dia janji sama Rasul, azan. Maka dia azan. Allahu Akbar. Oh bangun tuan rumah, bangun semua orang di rumah. Wih bangun, ada malaikat masuk rumah. Ini pencurinya tetap selesaikan azannya sampai la ilaha illallah. Oh ini malaikat ini, dia bilang. Jujur saya bukan malaikat, saya pencuri. Oh tidak mungkin kau pencuri, pasti malaikat. Kenapa? Karena mana ada pencuri azan. Enggak, saya mau bongkar ini lemarimu, saya pencuri. Kata yang punya rumah, ambilkan semua isi lemari karena ini pasti malaikat. Ambil. Malaikat. Ini baru azan yang dia praktekkan. Subhanallah. Jadi apa yang diberitahu dengan Rasulullah dan dia komitmen, pasti dapat berkah. Itu sudah berkah itu. Ambil semua isinya lemari, kau bukan pencuri, pasti malaikat, ambil. Disinilah dia berhenti mencuri. Baru mengamalkan janjinya dengan Rasul. Setiap waktu sholat dia mesti azan. Jadi kalau orang berjanji tepati.
Karena kapan jujur, ujung-ujungnya itu kebaikan. Inna sidaqah. Sesungguhnya jujur itu yahdi ilal birri, menunjukkan engkau kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu menunjukkan engkau kepada surga. Jadi jujur membawa kepada kebaikan, kebaikan membawa ke surga. Maka silakan jujur. Dagang, daganglah jujur. Kalau memang ada cacatnya jualannya, beritahu pembeli bahwa ada retaknya di bawah. Ini jujur. Kapan jujur? Kebaikan hasilnya. Tapi kapan curang, meskipun mengumpulkan harta yang banyak, itu tidak ada keberkahan. Mau kasih makan anak-anaknya, boleh jadi susah untuk dididik. Kenapa? Barang haram yang banyak masuk di perutnya. Berkata Imam Ghazali Hujjatul Islam, kalau ada orang pernah tekun ibadah, udah rajin pergi salat berjamaah, rajin sedekah, rajin duha, rajin tahajud, rajin ngaji, tiba-tiba malas. Maka salah satu penyebabnya, mungkin ada barang haram masuk di perutnya, meskipun dia tidak tahu karena orang lain yang kasih makan. Coba tuh, apatah lagi kalau sengaja. Makanya ibu-ibu kalau masuk di pasar jangan suka coba lansatnya orang. Setengah kilo nah coba napa denali. Nah sama cuka mah kecil. Maka dapat balu na setengah kilo ni mu coba tuh. Ya Allah. Jadi jujurlah, inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan. Itu Abu Hanifah, salah seorang imam mazhab. Namanya Nu'man bin Thabit. Gelarangnya Abu Hanifah. Karena sesudah nikah ada anaknya. Anaknya dia kasih nama Hanif. Hanifah. Jadi bilang orang Abu Hanifah. Ambo na Hanifah. Ya, tapi nama sebenarnya Nu'man. Itu waktu berangkat ngaji di pesantren, dipesan sama orang tuanya. Nak, ya mak, modalmu kejujuran kau mesti jujur. Karena kapan jujur, kebaikan hasilnya. Dan kapan baik, hasilnya surga. Jujur. Udah paham? Paham, Umi. Berangkatlah. Berangkat, jalan. Oh ternyata dia kelaparan. Tidak ada penjual, tidak ketemu warung, tidak ketemu restoran, dia lapar. Melintasi sungai. Begitu melintasi sungai, rupanya ada biji apel yang hanyut. Kena kakinya, ditabrak kakinya, dia tangkap. Oh apel. Menggiurkan. Langsung dia gigit, dia makan. Tinggal separoh, si Puai mani, seakan-akan kedengaran nasihat orang tuanya. Engkau jujur. Tahukah apel itu siapa pemiliknya? Dan pernahkah engkau minta halalnya? Tapi si Puai mani, terlanjur udah ditelan, udah dimakan. Maka dia telusuri dulu air sungai itu. Sudah jalan sehari semalam mencari pohon apel yang tumbuh di pinggir sungai. Sudah satu hari satu malam jalan, ketemu pohon apel yang sudah besar. Dia bilang, oh boleh jadi buahnya ini yang jatuh, yang hanyut. Tapi pemiliknya mana ya? Cari, ketemu orang tua di kebun itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Numpang tanya, Pak, masih ada enggak pohon apel selain ini di pinggir sungai? Oh, enggak ada lagi. Karena ini sungai, mata airnya itu tuh di sana mata airnya. Mengalir sampai kejauhan ke desa-desa sana. Oh, kalau begitu buah ini, Pak. Terus kenapa buah itu? Saya ambil, Pak. Saya dapat di sungai hanyut. Lalu saya sudah terlanjur makan separoh. Terus, makanya saya berjalan sudah satu hari satu malam mencari pemiliknya. Ternyata bapak pemiliknya. Tolong Pak, saya minta dihalalkan. Perasaannya itu tukang kebun. Wah ini anak jujur. Mending saya jadikan menantu.
Dia pernah ngaji karena melok malam menetu. Kata tukang kebun, oh bisa. Tapi ada syaratnya baru saya halalkan. Apa syaratnya Pak? Apa membersihkan kebun ini secara keseluruhan? Bukan. Terus apakah saya disuruh memetik buah apel? Bukan. Terus apa Pak? Kau mesti nikah dengan anak saya. Hah? Nikah? Iyo nikah. Dia nasuruh kalau mau bayi nindok, nasuruh kalau mau pesantren. Tapi kalau kau tidak mau, saya tidak halalkan. Kata Bu Hanifah, nasib. Ya kau itu pahale, papa dia gagah pilih yang lain. Ya saya pasrah. Ah bagus. Sebelum saya menikahkan engkau, saya beritahu dulu ciri-cirinya anak saya. Apa ciri-cirinya Pak? Anak saya buta. Ah? Nah bu nama rendeng ya. Bukan hanya buta, tuli. Oh lala. Bisu, pepe. Awe, nang kamanan itu lumpuh. Gara-gara apel si puena iya. Makanya aku sambarang Yandre. Jadi anakku buta, tuli, bisu, lumpuh. Begini barangkali Pak. Andrinda nah. Atau kakaknya. Tidak ada kakaknya, tidak ada adiknya. Anak satu-satunya. Muhammadur Rasulullah abala apa kena katu. Enak senak kena kaye. Kalau kau tidak mau, saya tidak halalkan apel yang ada di perutmu. Wah, tidak bisa juga karena pesannya ibunya mesti jujur. Rasul kan sifatnya jujur. Akadai Nu'man bin Sabit. Kumakko itu Pak dia naga pilihan lain. Ya saya pasrah. Totoku tuh kasih makor wereku. Wereku nih ya tuh. Dinikahkan. Sesudah dinikahkan diantar Anilisu. Kata mertuanya, ayo pulang. Sampai di rumah, itu kamarnya istrimu itu dalam situ. Kau masuk di situ sama istrimu. Kau istirahat di dalam situ. Dia sudah adumba nih. Gemetaran. Di pintu kamar dia coba ngomong assalamualaikum. Tapi suaranya dikecilkan. Assalamualaikum. Tidak ada jawaban. Kata Nu'man bagaimana menjawab. Tahu-tahu. Kok caranya menjawab. Nah ada sisa. Assalamualaikum. Langsung berdiri karena tadi duduk. Berdiri. Lalu balik ke Nu'man, Abu Hanifah itu. Lalu senyum. Lalu menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh lari Nu'man lagi matuanna. Pak, salah kamar saya. Kamar yang mana Pak? Itu di situ. Wah, kenapa dia menjawab? Apa bukan itu? Itu anakku, ada satu-satunya. Tapi kenapa dia bicara? Kenapa dia berdiri? Dia senyum. Ternyata cantik. Kata orang, alismu ibarat semut hitam yang beriring. Bibirmu merah ibarat biji delima. Gigimu nampak ibarat mutiara yang kena sinar matahari. Rambutmu panjang ibarat nyiur yang melambai. Langkahmu pelan tapi meyakinkan. Senyummu di sana ada kedamaian. Barangkali bukan itu Pak, itu anakku. Kata Nu'man, kalau begitu bapak pembohong dan saya tidak mau bergabung sama orang pembohong, tidak jadi. Alina tostitea. Karena tadi kan diberitahu buta, tuli, bisu, lumpuh. Ternyata dia berdiri. Dia bicara, dia mendengar, dia senyum. Orangnya cantik. Bapak bohong, saya tidak mau. Karena kapan bohong, ujungnya bukan kebaikan. Tapi mamaku bilang, kalau kau jujur, ujungnya kebaikan. Saya mau baik. Kata orang tuanya, duduk dulu, saya beritahu. Tuh dan nih. Padahal dia rumah Tuhan, ya naruh pak guru matoro. Itulah gurunya. Bilang mertuanya, nak. Khalaqa kulla syai'in zaujain.
Allah menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Ada lahir, ada batin. Ada siang, ada malam. Ada senyum, ada tangis. Ada lahiria, ada batinia. Ada buta lahiria, buta rapat. Ada buta tapi batinnya. Yang saya maksud itu adalah buta batinia. Bukan buta lahiria. Maksudnya adalah anakku, saya berkata buta karena anakku tidak mau pergi menonton yang tidak sesuai dengan tontonan agama. Dena pura menonton anakku lekton rapa-rapaya. Saya bilang anakku tuli karena dena pura tudak-tudak ko tuh heda dena ngema pasilolo nggak bicara salah. Ngerumpi, bilang gue bajunya anu mulia aja kemarin. Mahal tapi norak. Napa depa tuh nalepe cicilan nah. Anakku saya katakan tuli karena dia tidak mau mendengarkan berita seperti itu. Anakku lumpuh karena tidak mau melangkahkan kakinya kalau bukan manfaat. Dena lo di masjid, dena lo barangkali ceramah maulid, dena joka. Jadi saya berkata anakku lumpuh. Itu saya maksud. Kedani Nu'man atau Abu Hanifah, alhamdulillah. Depo kalau tu mah pesantren lolongan memang tidak deceng. Itulah ujung-ujungnya kalau orang jujur. Maka jujurlah. Jadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Mau roba liter, roba. Yang penting jujur. Tanampu ni ro tetu iruri na litereta. Prak. Tapi sebelum dipakai mal liter, pitangi lo pangelie. Kali tere kue, pura ku teturi na elo moko. Orang mau pakai, orang tidak mau jangan pakai karena curang. Penjual udang di pasar. Pak Balu doang. Biasa dibawanya daun pisang. Nah taruh batu. Jadi rodong utia makomenre. Jadi seakan-akan udangnya banyak kelihatan. Tidak apa-apa, silakan kasih batu. Yang penting jujur. Caranya beritahu pembeli. Oi, jaki muaseng mega doan ya. Batu walangi dawana daunge batu. Itu namanya pedagang jujur. Penjual bensin mau campur minyak tanah, tidak apa-apa. Yang penting jujur. Caranya buat reklame bensin murni campur minyak tanah. Yang mau korupsi silakan korupsi, yang penting jujur. Caranya laporan pertanggungjawaban sampaikan orang. Selama saya menjabat saya korupsi sekian, tolong dimaafkan. Datangi rumahnya orang minta tanda tangannya. Halal. Semua yang pernah mengeluarkan pajak, tanda tangan mana nih? Apa nih roh halal? Mau dia apa itu rezeki yang ditemukan dari hasil yang curang? Mau dia apa? Belikan pakaian, pakaiannya bersih tidak suci. Macaka nekiade nama pacing, tangkas mingkatena nama lanjing. Mau dia apa? Pakai sholat, Allah tidak terima. Karena inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah itu tayyib, bersih, suci. Tidak menerima kecuali yang bersih dan suci pula. Pakai ketana suci. Sila dek bawa miki gora mat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Kata Allah, siapa yang panggil engkau? Uang korupsi kau pakai. Contoh. Labbaik Allahumma labbaik. Puang engkau nak mayefole fuat turusi parobikmu puang. Maka dia puang Allah Ta'ala na dewa biko pak muroba literekmu. Jadi carilah yang halal. Nah kiaga sinaseng. Yang haram saja susah dapatnya, apalagi yang halal. Tuh kapau-pau tuh iya. Iya. Makanya coba rajin salat duha. Biar Allah bukakan pintu rezeki halal barakah. Salat duha itu dimulai ketika matahari sudah lewat setinggi tombak. Sudah masuk waktu duha. Terus salat sebelumnya apa Ustadz? Itu namanya isyraq, syuruk.
Awal terbit matahari tapi sudah lewat setinggi tombak. Nah, sesudah itu namanya duha. Berapa rakaat duha? Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Dan itu boleh dicicil. 2 rakaat di rumah, baru pergi kantoran yang kantoran, sampai di kantornya 2 rakaat lagi. Nah, sudah itu mah komputer. Sebentar waktu istirahat, dia tambah lagi 2 rakaat, sudah 6 rakaat. Minimal 2, maksimal 12, itu duha. Kalau isyraq, waktu syuruk, isyraq, itu memang hanya 2 rakaat. Duha boleh sampai 12. Pangupuna agak Ustaz. Wasyamsi wa duhaha, rakaat pertama. Wadduha, rakaat kedua. Sedewa apa lah Ustaz malampe. Kumako itu kuliah rakaat pertama, kul huwallahu ahad rakaat kedua. Nah sedetu apa lah kuliah Ustaz. Kumako situ kul huwallahu rakaat pertama, kul huwallahu to rakaat kedua. Nah sengero lagi nasi polo mimaleng taliwaliwat. Kuyaro kuliah memang maponco pak, tapi betul itu biasa taputar. Taputar. Palai ku napa ta imam, napa kuliah napa ngepukang, tenre toni utukna, au taputaran. Walantum ma'biduna ma'budu walantum ma'biduna walantum ma'biduna ma'budu walantum ma'biduna. Maka dia makmum sudah nah Pak Jaki wutu kok setengah na ninna walantum mupa. Kalau orang imam lantas taruhlah berputar di situ pangupu nak rokok bawan nih esa Pak. Bahkan biasa lalu watini pamulanna capana wal asri selesai. Saya rasa biasa kan? Ya tuh imamnya narko salah baca, normal itu, normal. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم mestinya itu falahum ajrun ghairu mamnun, mestinya itu, tapi tadi lecet dicapakna wal asri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bilhaq. Oh mak bangkai. Ya Allah ya Rabb, masjid ini alhamdulillah mungil, cantik, luar biasa ya. Tinggal ditata kumalampe umur Ramadan panjang umur. Cobalah kader anak-anak yang begini nih. Ya untuk imam 2 rakaat mundur, ikosi 2 rakaat to mundur, ini sih 2 rakaat mundur, supaya secara tidak langsung kita kader dia. Ini tomatoai mah perintah nih. Apalagi kan hanya tarawih itu kan sunat Pak, sunat. Supaya anak-anak juga terbiasa. Aja to sinai ditutup totoai sota to. Engkau to totoa tu dema to ni sengalena. Dena sengalena maka dena isengi. Na satu macam lena. Moretoni, poso, tendre utuna, isi telu mani, 2 leda si di melota dena. Apa kata abire mo ini masih leto mangkalingai. Oleh Tony Pak Bana lebih pasti more. Malah ditancang-ancang apa masada. Ayalah cala. Iga letama di masih ayalah cala.
maka jangan ke masjid nak uka-uka. Coba ke sana nak maka kader. Kalau panjang umur yang akan datang, ada santri saya di situ anaknya itu Bu Fatma. Tolong, dorong jadi imam di sini. Saya garansi dia sudah bisa. Manyamat tu kuan anak malolo muruk na imam. Napang ketemu balagana di mundri jadi 2 maka bagus 3 si di imam 2 mubalaga. Ya mubalaga yang menyambung suara. Mubalaga nak kama malam pertama. Salat sunnat tarawih jami'a rahimakumullah. Salat la ilaha illallah. Akade sedi hui toko buluku he. Akade sedi nigah nak ro. Wet teri koro teri toko Pak Masumanga ya rosa menana naik. Mamu teri. Saya ngereka sindokku. 6 bulan yang lalu meninggal. Menengetomu pingkatoni ko matarawin dokku. Ini maka tahu sita teri. Bapakku kasih ngera. 3 bulan yang lalu meninggal. Mau bosi narudato sampai dana masuk. Sapa dui. De ini gaga kasih matarawin. Ini bu, maka tahu sini tak teri bu. Iya ngerangi lakaiku. Magana na mati lakay tay di bu. Iya de pa na mati na tenlek ka. Leto kasus na ditenlek. Oh lala. Jangan pala muteri. Pada ceng ini tarawihmu na pamilau doa maka ya Allah gantikan aku lebih bagus daripada yang itu. Makro teriwi. Ya. Kata haber ni mange pamalolo muru nama bahasa baju kokoi. Allahu akbar. Imangero mubalagana lebih besar suaranya. Allahu akbar. Woi masumanga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Akade papina dina tahu enaknya. Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allahu liman. Rabbana lakal hamd. Asyik bali-bali. Allahu akbar. Mubalagana ro. Bismillahirrahmanirrahim. Mapangepu ni. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahu bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن ربنا لك الحمد السلام عليكم ورحمة الله فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة يا تواب يا واسع المغفرة Ya arhamar rahimin ya Allah. Tetos sekira Allahu akbar Allahu akbar. Masuk mangat tewet tarawih. Kira-kira mau kepal lau to. Tapi aku tangit tau boso. Jadi yang akan datang tampilkan itu yang anak-anak. Ya. Tuh Nabil Aish
Bisa itu. Aku makan lagi. Masih anak-anak. Magi aku anak-anak. Nang kapalanda. Ini di Malaysia. Ya biasa kira-kira kaum melapor. Oh anak-anak Ustaz. Cocok nih anak-anak. Tapi 5 nih jus bacana. Ini telumi jus. Jus sirsak. Jus apel. Jus. Apa menang tato. Ramadan yang akan datang tampilkan itu anak-anak itu. Supaya kita kader. Supaya terbiasa juga tampil. Makhraj hurufnya sudah bagus. Sudah. Apa itu membedakan antara so, sya, la, za. Tidak gampang itu Kurang lebih si tahu na guru yang anak Ka, ko. Beda ro. Ha, ho, ha. Beda ro. Alhamdu. Bukan alhamdu. Bukan alhamdu. Tuh. Beda cedek bawah. Al-alamin. Bukan al-alamin. Ain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ain ro. Ihdina ihdina sira itu. Taiku dena maguru ihdina sira salah lupa nih. Ihdina siratal mustaqim kepitit tuh kepiting. So khalaqallahu samawati wal ardh. Allah telah menciptakan langit dan bumi. Tapi dia baca Halakallahu samawati wal ardh. Allah telah mencukur langit dan bumi. Maka dia pun Allah Ta'ala tahu apa-apa itu. Dia Halakallahu samawati wal ardh. Allah telah menghancurkan langit dan bumi. Coba roh. Satu mencukur, satu menghancurkan, satu menciptakan. Ya Rona di bina di pesantren memang ada latihan pendengaran. Kalau yang mulai nana, coba dengar saya, yang mana benar? Contoh ibu-ibu. La ilaha illa anta subhanaka inni agak-agak kuntu atau kuntum atau kutu. Tinggal di checklist. Coba. Kata tuh kuntum, kata kut. 3. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Pada ceng itu punah. Nah, inilah yang dipelajari di pesantren. Saya di Makassar visi misinya 4. Bagaimana anak bisa hafal 30 juz. Bagaimana anak bisa baca kitab tanpa baris. Bagaimana bisa pidato. Bagaimana bisa akhlaknya bagus. 4 udah cukup. Bisa baca tanpa baris. Kemarin saya ngajar anak-anak. Saya bilang, Autini, ambilkan aku. Tulisannya mir'a dengan mar'a, sama tulisannya itu. Mar'a, mim, ro, hamzah, ta. Mar'a. Mir'a itu juga tapi tidak ada barisnya. Autini apa? Ambilkan aku. Pasti mir'a, cermin. Bukan autini mar'a. Ambilkan aku perempuan melokomaga. Itu. Beda barisnya saja. Jadi mesti anak-anaknya didik sejak kecil. Harta yang tidak ternilai kalau punya anak yang soleh-soleha.
Itu tidak ternilai itu. Tidak bisa ditakar dengan materi. Dan yang bisa memberikan syafaat pertolongan di saat kita berada di alam kubur adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para penghafal Quran. Para penghafal Quran. Rasul bisa memberikan syafaat dengan jumlah yang tidak terbatas. Yang menjadi pertanyaan adalah, ketika kita sudah tertimbun tanah di pekuburan, lalu kita berada di alam kubur, adakah Rasulullah hadir untuk memberikan pertolongan kepada kita yang namanya syafaat? Jawabnya, apa usaha kita? Usahanya adalah, iksiru min solati alayya, perbanyaklah membaca selawat kepadaku. Fa inna salatakum alayya maghfiratul lidzunubikum, karena sesungguhnya bacaan selawatmu yang banyak kepadaku merontokkan dosa-dosamu. Wajabat syafaati, tentukan syafaat pertolonganku kepadamu. Berapa banyaknya selawat? Minimal paling kurang 300 sehari semalam. Jadi kalau kapan selawatnya sehari semalam 300, hadir Rasul di alam kubur memberikan pertolongan. Yang bisa memberikan pertolongan adalah Rasulullah. Yang bisa memberikan pertolongan penghafal Quran. Ya romatu pak kepala kurangnya di akhirat. Elok ditama suruga, kata malaikat, stop. Kenapa malaikat? Coba balik dulu tuh ke belakang tuh. Orang berjubel, merindukan keselamatan. Bantulah, silakan selamatkan. Silakan pilih 10 orang jatamu. 10 orang jatahnya penghafal Quran. Mamaku kalbarkil khatifi, seperti kilat menyambar katone di surga. Bapakku katone di surga. Kakek nenekku katone di surga. Gor tantena, tantemu. Kau terlalu kikir biasa kau. De pura molaka do imu ko liwa seke mu ko. De jaji tantena tama surga. Enggak suroko. Jadi kungka nureta maka pala kora ponci-ponci toi. Tema afalanna bisa memberikan syafaat. Ya Allah. Saya untuk tahun ini ada yang minta untuk belajar di Mekah. Ada yang minta untuk belajar di Yaman. Ada yang minta untuk belajar di Mesir. Persoalannya anak-anak itu sanggup enggak? Ya Allah. Dan tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan generasi sekarang. Pesantren. Minta maaf. Anak-anak tidak mau pesantren. Maka tutul di mana? Biasa bapak, mama, anak si depet tapi tidak ada bicara pak. Sibuk mana? Mama sibuk mencari model baju. Bapaknya sibuk mencari cerita lucu-lucu. Anak-anak mah game nih materu. Jadi sama-sama duduk tapi tidak ada komunikasi. Gara-gara benda ini. Tapi anak-anak mah pesantren di tangannya mana ada handphone. Ini di tangannya. Quran. Saya kadang biasa mau to kasih masihnya waku mita anak. Karena masuk masjid itu sebelum maghrib. Sampai jam 10 di situ. Kata orang rumahku nih kasih. Kenapa dicairi sih di gurunda. Itu. Sampai jam 10 bayangkan. Kalau toh dia sangat lapar dia rasa dia pergi makan dulu. Sudah makan masuk lagi. Itu. Sebelum jam 5, jam 4 sudah mulai bunyi sarine. Prok. Setengah 5. Oh bukan sarine. Kita tek di kamar anak. Bro. Tapi dari motong kan anak kalasi dia tinggalkan seramanya tamas di kelas masukmu hormatin roh. Jadi sorga imbalannya. Mau bagus akhlak ini Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya adalah Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran itulah perilakunya, karakternya. Sampai dijuluki oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang amat agung. Rasulullah akhlaknya luar biasa, orangnya sangat tawadu, merasa rendah hati, mapakatuna ale, tidak sombong, tidak sama dengan umatnya sebagian, belum apa-apa sombongnya selangit.
Napi ketua RT Jo kebuh, dadana di depan. Tanya atau ketua RT kowe, kampung dah tahu. Belum apa-apa na tempa mi baramban na sapol. Ngapa mi pun na sapol ko? Keroy polisi tapi orangnya tawadu. Di mana-mana ikut pengajian. Ya Allah. Berapa bersaudara, Pak? Untuk 12, 13 jadi semua bersaudara. Jadi semua. Bapaknya dia roda sepedanya, pergi jual ikan, tapi anaknya berhasil. Ada adiknya satu selalu ikut sama saya dulu waktu sekolah, bawa tas saya. Sekarang dia lagi yang dibawakan tasnya sama muridnya. Artinya sudah ceramah juga kemana-mana. Jadi tidak mesti itu hebat orang tua dalam arti berduit, lantas anaknya berhasil. Belum tentu. Terlalu banyak orang berduit. Berhasil memimpin partai, tapi gagal memimpin anak-anak. Berhasil memimpin bisnis, tapi kacau memimpin rumah tangga. Iya, banyak seperti itu. Pitu anak-anak, pitu anak, epak parampok, telu pakoci. Alaman ini. Mau selamatkan akhlaknya? Pesantren. Pernah Nabi Isa alaihissalam lewat di pekuburan, dia dengarkan suara tangisan. Maka dia cepat-cepat lari. Besok lewat lagi, sudah tidak ada suara tangisan. Dia tersungkur, ya Rob, kemarin kok ada suara tangisan. Sekarang udah enggak kedengaran lagi. Oh, kemarin menangis karena disiksa dalam kubur, dipalu-palui. Sabaegana dosa purana pigau. Sekarang dihentikan penyiksaan. Karena ada anaknya yang masih kecil. Dia melangkahkan kakinya keluar untuk berangkat membaca kitab suci. Gara-gara anaknya berangkat belajar membaca kitab suci, dihentikan penyiksaan orang tuanya. Mangali masiri mungkar nakir sese totoana rilale kuburu, sabak engkan dari tu anak-anak joka mak guru mak baca kitab suci. Bituan nak loke mak pesantren anak-anak. Tapi kalau tidak mau pergi pesantren silakan, tapi buat pesantren di rumahnya. Kepala sekolahnya bapaknya, wakil kepala sekolah mamanya. Pak guru nih mengaji. 5 anak biasa main retensi. Apalagi orang belajar lewat Zoom. Dari sebelum kumbal lewat HP itu kan Pak guru tahu. Lewat handphone ya. Indo nama sekolah Indo na. Indo nama sekolah. Kuda itu nama ngerti Indo na main di tekanan na. Nala empong ina teteka guluna anak buntu tolo persis buntu na bapak nah. Akhirnya bapak na maka sedang kaya na sa memang pak mana poliriko. Mangka gak sih tahu. Ya Allah. Ada yang bilang soalnya si Ustadz di pesantren mahal. Yang bilang siapa mahal? Lebih mahal di luar pesantren. Pakai lian di kota, lian di handphone, lian di motor, lian di gitar, lian di sepatu roda. Ngegana rupanya. Saya kadang berkata kalau persoalan uang, makanya saya di pesantren tidak boleh orang keluar di pesantren gara-gara duit. Kuda gaga duitmu betul-betul tidak ada, onro bawan no yapa pikiriki. Kalau betul-betul persoalan uang. Tapi waktuna puncak-puncakna corona, wah napa pikir itu enggak kak? Magi perusahaan sudah hampir 2 tahun tidak jalan. Kemudian yang membayar kira-kira hanya kurang lebih 30%, 70% tidak bayar. Wah, elo nak maga ipo ngalatala. Saya tanya aku itu kenapa tidak? Dipecai orang tuanya yang kerja di Matahari, dipecai orang tuanya yang kerja di Sejahtera, dikurangi. Kan begitu puncak-puncaknya kemarin. Terlalu puluh mi para sekapa makam aja pitu puluh para sade. Kadang-kadang ini diagi makawan itu. Kadang-kadang sama istri saya itu lawan nukar berapa garam itu. 20 kali 5 tahun lalu di Mekah, seingat saya tidak pernah saya tidak belikan kalau saya pulang, apalagi kalau haji.
Balu itu na papandre rona na pa kapala kurang. Esok lusa mati ki apa yang mau dibawa ke akhirat, tidak ada apa-apa. Mudah-mudahan bukan merupakan ria, saya berlindung kepada Allah. Saya mengungkapkan begini supaya orang terketok bahwa untuk belajar agama itu sangat penting. Kalau hanya persoalan duit, kalau betul-betul tidak ada duitnya, jangan tawakal aja. Tapi betul-betul tidak ada duit. Apa pura toh, Ustaz, kasih yang berhubung. Kok gitu dange, gratis Pak berhubung. Ini pun bagatosi berhubung arisan tidak mau naik gratis toh. Ini bagatosi nasalai ke bapak na Ustaz gratis toh. Ya mana berhubungnya kok gitu dange. Oke. Kok gitu dange. Untuk aga Ustaz, ubacaki Fatihah. Sesembaran na Ustaz. Dibaca ku Fatihah supaya Allah berikan rezeki begitu. Tapi ya Allah, sekiranya ada uangnya lalu berkata tidak ada, jadikanlah hambamu yang miskin. Sebab kedajak lalu Nabi Muhammad majai. Maka jamu sengelo gratis. Elok dapat kasih asih pun Allah Ta'ala. Allah. Bahasa Inggris lagi 10 juta lebih. Belajar mengaji anak tadi TPA 20 sebusi ulang. Menunggak pitung pulang. Nah sengi diri Allah mengaji dia kam aja Ustaz cocok nih tapi matiki bergol ada kaluku. Formulirna na yaro. Yaro formulirna. Riolo ku sekolah ki di SD. Aga takaranna ya kudu leget de dape di culian apa nih diterima. Jadi sangi digetengnya lima kasih berada culi apa dia diterima. Loki mengaji golla berkaluku ayaro formulirna. Terima nih. Dirapin ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ikra. Iya pa dibaca ikra ku kerai manu Musti mapa kerak ki manu. Musti gere ki. Pura digere manu balopo nasuliku ditika mana guru ta. Ikra amma gere siki alif lam mim enggak gere siki saya kulu tilka magere tutuki. Jadi rata-rata guru pengajar yolo bu macam mana. Tuli mandre nasuliku. Makoko deh naga baca baca Pak kasih mah pidato ke bidah. Takko jadi guru. Agak ada pengaruhna si sor-sor nih mencajima. Ini bang. Mereka langsung mau disuruh imam. Ini paling pengaji ini mah terus terang yang di aji bawa mika. Aji lasuna. Aji bawang. Ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guru pengaji. Muridna pangulut umar. Begitu baca suratul Baqarah, alif lam mim, macera baca. Agak cerahkan onta nagere sidi onta. Jadi kuna dapi nih alif lam mim bacaan nata buah gere ki onta. Degaga onta sapi. Degaga sapi bembe. Degaga bembe manu. Degaga manu telok manu. Degaga telok manu telok utuh. Peko carana na melo maca melo ki maca mako paro kasih motivasi perbaiki hubungan kepada gurunya seperti Umar ibn Khattab kepada Rasulullah. Bilal bin Rabah, Abu Hurairah murid mana Nabi taruh itu Abu Hurairah orang kaya. Abu Hurairah bapaknya kucing itu gelaran itu. Sabab kalau kemang ngaji tapak matiwi anak meo kena taruh di wajunai. Ya kumang ngaji ni natarto ni Romeo nge di popan na campak-campai ngaji to ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya ku pura di pengajiange na ya Romeo nge matinroy dia sana suruh benna milai goncing salah enggak goncing menangkah saya Romeo nge matinroy lo ka goncing suruh beku. Kalau mana na goncing suruh benna asal dia na pasadin Romeo nge. Ya ku jadi dilepas saya patudu ya Romeo nge. Bela pasti salah. Dia ini patelar Rina Bitta Abu Hurairah bapaknya kucing. Engkana sedi waktu DP gagah hadir di pengajiannya. Maka Nabi kayak gila Abu Hurairah. DP wita suruh Allah Ta'ala.
Lamu sampai sih ya biasa ya tempati jalan lewat mana, kau cari di situ. Jangan-jangan ada duduk di sana. Ternyata betul engke tudak di Wirilalenge. Dia oleh joka Pak Malupui. Rupanya dia kelaparan. Padahal sebenarnya dia orang kaya di kampungnya. Cuma lama pesantren. Malupui ya dilema-lema tama. Tudan nih makanya bita Abu Hurairah. Saya tahu engkau lapar. Sebelum mengikuti pengajian, saya carikan makanan dulu. Ditemukanlah 2 biji kurma kering. Kayak ala nih. 2 kurma kering. Andre nih olo, napa minum, napa mengaji. Ternyata Abu Hurairah makan hanya 1 biji. Si diminandre napa minum. Ya rusi dia napa tamai rikocikanna. Dia masukin di saku bajunya. Kata Rasul Abu Hurairah. Kenapa sih hanya 1 kau makan? Kau kan lapar. Kenapa tidak dimakan dua-duanya? Tidak ya Rasul. Cukup 1 saya makan. Yang 1 saya masukkan di sakuku. Karena saya teringat mama di kampung. Nanti kalau aku liburan, saya mau bawa pulang untuk hadiah buat mama. Agak bituanna, baru kurma dia miliki, dia sudah ingat mamanya. Nang kato tahu, to na napunay nang lupain indo. Tuh. Berhasil nih Romas pesantren. Berhasil nih. Sudah berhasil, dia ingat mamanya padahal hanya kurma sebiji. Kenapa kau tidak makan? Tidak Rasul. Saya mau bawa pulang untuk mama di kampung. Padahal apa sih artinya kurma sebiji? Coba. Nang kato tahu sogi ini siago to na lupo na bolana. Egana rekeninna. Na lupain do na monrok ko tumay di buluhe. Banena itu lina serpis. Banena mau masa mecek dek mi. Nalaria sila ju pandang rumah sakit Siloam. Banena Indo nama telepon. Oh na malasa ka na, more ka na, 30 ni na. Alanga kasi doi mo na, elo kala puskesmas. Pada gaga BPJS. Makanya na anu itu, kumore makko gitu. Daw sarikaya di remeh. Muinungi wayena. Pura ni na, daga perubahan. Asa sampai isi, daw samiroto. Daw salo, kumis kucing, kumis singa aga pawang. Ladoraka. Bainena mo masemece demi awal beros. Nalihat baju bainena saya dijutar gana. Indo na nalihat cakar di Pak Baing-Baing. 20 lokasi di Jalan Sulawesi. Wah, narepasau to na kiki. Apa naita si toko buah. Lepas si meli buah. Iga na lihat bainena. Lengkeng Australia. Apel Italia. Jambu Bangkok. Wah, membesar buah luar negeri. Iga na lihat bainena. Indo naga na liangi di Pak Baing-Baing copeng. 10 sebu 3 kilo. Maloto mana ngisi mandrai. Maka da Indo na buah aga yena na senganggur bugis. Maka na makacina sa depa na madecet tasena. Awe. Ya Allah ya Rabb. Talo mo na tasogi to padogang Indo ya tu. Talo mo na kimancaji pejabat padogang Indo ya tu. Maka dia nabita, ibumu. Napa di bapakmu? Itu. Maka lebih ki. Nah, ini tahu si baine, tania ibumu. Suamimu. Baru ibumu. Dia asai lah kaya na Indo, dia asai. Kumakoy pidato ipabitas ito lang kaya. Kataw malas, makadai lakkain na. Ikut sama saya, kita ke kampung sana. Makadai nodo, saya sakit. Kau jangan ikut sama suamimu. Makadai lakkain na. Kalau kau tidak mau ikut sama saya sebenarnya sih amat cinta kepadamu.
Tapi kalau kau tidak mau ikut, ya mau diapa lagi? Terpaksa kita mengakhiri perjalanan cinta. Maka datain doa, kalau kau ikut sama suamimu, kalau seandainya saya meninggal, saya tidak halalkan engkau menyentuh kulitku. Pak mula bira lakaimu na iya. Mana sani tahu pa lakai ni gasur ko balu eh. Dilema kan? Ikut suami hilang mama, ikut mama hilang suami. Seandainya begini kasusnya, maka ambil inisiatif ikuti suami. Bagaimana kalau mamaku menangis-menangis, biarkan menangis-menangis. Kalau pingsan, biarin dia pingsan. Bahkan seandainya dia meninggal karena sakit hati, karena anaknya ikut sama suaminya, ini ibu diampunkan seluruh dosa kesalahannya. Karena dia melahirkan anak perempuan yang berbakti sama suami. Tapi taliwa-liwa to si suami, aku malah sa indo na to na pamugot temu to anak. Lakay dito kagahla na ye. Dito kagampe na ye lakay. Bahkan itu suami itu, apatah lagi mau memukul istri, haram hukumnya itu Pak, tidak boleh. Itu istri mesti disayang saya. Ustaz mau sayang saya tapi terlalu banyak bicaranya. Namanya perempuan. Perempuan mesti suami mengalah. Banyak bicaranya, perempuan. Justru yang tidak bagus kalau suami banyak bicaranya. Maklumi mani. Dua bicara tadi dia lain seplopi itu. Repa-repa mata tu biasa kan enggak. Gana tu. Iya kuna cairi ke sabar lagi, sabar lagi. Tu dak ki diolo nama pada to barangkali pidato. Jangan ngomong. Karena kapan ngomong, tak tambah tu judulnya. Tak tambah judulnya, bekok bawan no. Aku cau ni tu matiin romo toma tu. Dan haram hukumnya suami memukul istri, tidak boleh. Kecuali kalau sudah berkali-kali diperintah untuk sholat dan tidak mau sholat, silakan pukul. Tapi memukul istri, akhlaknya tidak boleh balok-balok. Tanya to kadera digapokangi. Tania to botol aqua dirempekangi. Agak pale memukul istri pakai masker. Ya, dan lengan tidak boleh terangkat. Jadi makomi sholat. Wih sholat. Maka dia gak akan pernah dingin itu. Dia memang gagah. Karena bukan memukul fisiknya, memukul perasaannya. Akoro. Jadilah suami yang baik. Biarlah kita banting tulang, peras keringat, kaki di bawah, kepala di bawah, bergantian cari duit. Alam mana nih anak-anak. Tapi di tosi banyak masih atuilah kita. Apalagi tapana ke masing-masing mana. Ya Allah. Ya Nabi tu kunobi benena na gombali. Ya Humairah, wah istriku yang cantik kelihatan kemerah-merahan. Nah poji tu bene pak ku di gombali. Gombali. Ya Rasulullah dato ni kasi mabeda benena. Wala kana we makko bawan itu. Namodo ang ngesok ko tumak di kumakumatom itu tapang. Matanya mandike. Kena benar. Sembaran na pawi mapa na muelo ko ya. Nasemelo ni dia agak pak terpaksa. Astagfirullah. Lakai dito kagak arah pagi. Namo macowa ni bene tapak gombali. Wih mana? Wih tak boleh dimundri kuasa ko anak SMP kelas 3. Contoh. Map baju poji wiwi cantik na baju nu. Wah seko nak bidadari. Mau tahu nih dari si kena rok biru baju pramuka kudung kuning. Rok biru baju pramuka kudung kuning. Maka dari lakai na bue makna tambah bergairah kasedimita pakai amu. Nabi Nabi bedena ya Humairah, wah istriku yang kelihatan cantik kemerah-merahan. Napa Nabi tu dia main perintah pak.
Alena Tommy jai iro cara-carina ku masape. Alena Tommy sesai cara-carina ku marutai. Magi Pak. Tapi bainena lebih mengerti Pak. Kona itelak kaina mak jahit lupa bainena. Nalayang laki. Mari Pak. Masa si suamiku menjahit? Ini kan kerjaan saya. Yuk ayo sini biar aku selesaikan jahitannya. Makro saling pengertian. Betul si baine saya sama kokoy. Nah itelak kaina mak jahit lupa bainena. Lupa maga. Nalero na sape na sige pa ibang. Na sige pa ibang ipatakala ko. Pura si rokutan na si petuy na sangi kumoto petuy. Mana ka bicara magkwe? Astaga puruno. Bu, kutomelo sogi. Kalau terjadi canda guro di rumah tangga sogi. Ya, sebab hakikinna sugirenge tania jumlah. Bukan jumlah tapi rasa. Bagaimana bisa merasakan kaya kalau selalu bertengkar? Tapi kapan canda guro terus di rumah pasti kaya. Tarotoni itu mau pakai oto, ini mau pakai sepeda di roda. Ya tapi dia mampu canda guro. Maka dai lakena makna soahai. Ayo kita corong. Loker rekreasi di corong. Nasa lepatoni mite sapu semu di tarung kue. Nagande sepeda baine na setengah lingkarang. Tupu di tacoro materulah di bijawa kirasa. Poso lah. Maka de benena kenapa deh? Tidak ada apa-apa. Tanah pendakian saya anggap tanah datar. Asal engkau berada di sisiku. Letu di lapangan di pinsato nilakain. Ya Allah. Namo to penjekian reang tapi terjadi canda guru pasti nikmat. Mau toni konro, palu basa, kamana nih menu yang bagus. Tapi tuli mangkaga kisah mana duri no di cegeroi. Iya. Maka kata Rasul baiti jannati rumahku adalah surgaku karena terjadi canda guru. Akade kan jero bolana nabita saya di rendring na duai si bama sige rendring na masige bolana ni nabita diliwat. Nabita. No biai badena ya Khumairo. Sisirlah aku dari belakang. Jadi madepe di kor di pintu na suruh jakai biluak na benena suruh jakai. Maka de benena saya lagi halangan. Saya lagi haid. Kata Rasul kan saya tidak minta masuk di masjid. Limanmu mimu parlorong, napa mu jakai kak boleh dimundri. Dia usur kotama. Kalau kaki yang masuk maka yang haid juga masuk. Nah, tapi kulimanmu mikade. Jadi kalau tangan masuk tidak apa-apa. Kecuali masuk duduk di dalam orang halangan tidak boleh. Kecuali sekedar lewat. Wal mururu fil masjidi. Ini khafat alwithahu. Kalau sekedar lewat dan tidak mengkhawatirkan menetes boleh. Tuh. Kemana ngaturan dari agama? Terakhir saya sampaikan. Melon itu T10 dan saya mau balik lagi Makassar. Jadi supaya akhlaknya generasi baik anak-anak kita, solusinya didiklah sejak kecil. Kalau tidak sanggup titip di pesantren. Agar anak-anak memiliki sifat tawadu, merasa rendah hati, tidak sombong. Dan kalau ada anak-anak kecil suka membicarakan hartanya orang tuanya, itu gejala anak itu akan sombong dari segi harta kalau besar. Contoh, mamaku sudah lagi beli televisi, mamaku sudah lagi beli kulkas, mamaku sudah beli lagi ini, itu gejala itu. Bapakku lagi sudah beli mobil, itu gejala akan sombong dari segi harta. Maka langsung cegat waktu, wah tidak boleh ngomong begitu, apa ini dia bicara ini, sembarang ini. Tuh, langsung dicegat. Karena gejala. Malah berkata Imam Ghazali, anak-anak sejak kecil itu contoh-contoh untuk pendidikan akhlak. Ajar anak itu mandiri. Kalau dia mulai belajar berjalan, jalan, tiba-tiba jatuh. Jangan diambil. Tapi diberitahu, berdiri nak, tidak apa-apa. Berdiri, tidak apa-apa. Itu memberikan pengajaran bahwa kalau kau mendapatkan masalah, berusahalah supaya bisa mengatasi masalah itu. Jadi jangan diambil, berdiri nak, tidak apa-apa. Detosi maka ada 5 meter jatuh, tidak apa-apa, nak agak tidak apa-apa.
Nah bonyok nih. Bituan belajar jalan gitu. Makanya si korong, biasakan juga anak-anak sejak kecil, coba tidur di sembarang tempat yang keras, yang tanpa kasur. Kenapa? Satu, membuat fisiknya bisa kuat. Yang ketiga, kalau dia besar, kemanapun dia pergi, mungkin di rumah sepupunya, di rumah siapa yang tidak ada kasur, tetap dia enak tidur. Sahabat terbiasa nih waktu nabicu. 3, perlihatkan sekali-sekali ketika makan bapak mamanya, meskipun banyak menu, sekali-sekali lah diperlihatkan makan ala kadarnya. Maka itu terekam di otaknya anak-anak. Mamaku, bapakku menunya hanya seperti ini. Itu akhlak itu. Kemudian ajar anak-anak suka memberi sejak kecil. Caranya, anak itu yang kita kasih permen. Ini nak, pergi kau kasih temanmu itu. Kasih juga temanmu di sana. Jangan kita yang kasih temannya. Nah, ini jangan. Karena bisa muncul kecemburuan buat dia. Dia yang dikasih dulu, lalu diberitahu, kau bagi-bagi sama teman-temanmu. Ada pendidikan akhlak mana? Lalu jangan suka panggil anak-anak dengan panggilan yang jelek, yang dia tidak suka. Contohnya lopoulu. Oh lopoulu. Itu tidak bagus itu. Labatoli. Lopoulu, labatoli. Astagfirullah. Yang paling parah kalau dibilang anak anjing ini, anak asu, la haula wala quwata illa billah. Masa si anak anjing? Sesama keadaan anak-anak jadi mama. Coba. Lebih parah lagi kalau dia bilang anak setan. Jangan. Tidak bagus itu. Kalau dia bilang anak anjing, jelek, tapi ada anjing masuk surga. Tapi kalau dia bilang anak setan, tidak ada setan masuk surga. Jadi jangan ngomong seperti itu. Kalau marah sama anaknya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, kasihan anakku, engkau lalu masuroy kono ku utangke magati. Aro? Nyetosi mga, engkau lalu masuroy ko mo gimpe utarima to. Salah siro. Salah. Itu omongan mujarab. Apalagi kalau bilang mama, jangan kau keluar dari sepeda. Jatuh itu betul itu. Kalau tidak jatuh hari ini bulan depan, tidak bulan depan tahun depan, tidak tahun depan tahun berikutnya. Kata-katanya mama itu mujarab. Cobalah selalu ngomong yang baik-baik. Anakku jadi ku anak soleh, jadi ku anak baik, anak soleh yang paling bagus. Jadi ku anak pintar, anakku pintar, jadi anak pintar. Betul-betul anaknya pintar. Pak mau dikunci lah Maria lenyap todoi. Tapi kalau anak soleh, dia mengerti. Saya rasa inilah yang saya sampaikan. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas seluruh perhatiannya. Saya mau balik lagi Makassar, Bapak Ibu. Saya rasa kalau hanya suara saya mau didengar, di YouTube kan ada. Sebelum ada YouTube dulu masih kaset CD. Ya, dan pernah disita itu kasetku di situ. Ada orang, karena banyak sekali bajakan. Mungkin 20 tahun yang lalu. Sekarang sudah tidak ada lagi kaset CD, yang ada di YouTube. Tinggal tulis Amirullah Amri, enter, sudah keluar ceramah-ceramahnya Amirullah Amri. Ceramah pakai bahasa Makassar, ceramah pakai bahasa Bugis, pakai bahasa Indonesia. Sekian dan demikian, yuk kita doa, memohon kepada Allah dengan berkah suratul Fatihah dan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sakit-sakitan agar disembuhkan penyakitnya oleh Allah, yang tidak cukup kebutuhan ekonominya agar Allah lapangkan rezekinya halal barakah, yang belum pernah mensiarai 2 tanah haram, Mekah dan Madinah, agar Allah rezekikan untuk mensiarai 2 tanah suci tersebut. Yang belum ketemu pasangan hidupnya, semoga Allah mempertemukan dengan jodohnya yang dapat saling membahagiakan dunia akhirat. Wala hadhihi niyah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kana hamdu ya kana mustaqim siratal. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma dafa'nal gala'a wal waba'a wal bala'a wa virus corona
wa fi kulli bala waz zina war riba wal fasya'a wal munkar. Allahumma yassir wa la tuwassir, Allahumma yassir umurana wa taqabbal du'ana. Allahumma rzuqna ziyaratal haramain Makkatal Mukarramah wa Madinatal Munawwarah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.